Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Bincang Bareng bersama aku Azra Ainaya selaku MC pada segmen hari ini. Nah, di depan aku di sini sudah kedatangan para narasumber yang keren-keren abis nih guys. Nih kelihatannya di sini aku udah familiar banget nih sama muka-mukanya karena aku juga udah pernah kerja bareng sama mereka ya guys. Ternyata mereka itu kakak-kakak dari Dewan Ambalan SMA Teuku Umar guys. Nah boleh dong kakak-kakak di sini bisa perkenalan dulu nih. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pramuka. Halo. Perkenalkan, nama saya Raihan Hadinata. Saya dari kelas 10 12.1. Saya di sini diberi amanah sebagai Pradana Putra dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nabila Kirania dari kelas 12.4. Saya dalam kepengurusan Dewan Ambalan jabat sebagai Pradana Putri. Oke, nah bagaimana kabarnya guys? Alhamdulillah. Baik ya. Bagaimana tugas-tugasnya sudah dikerjakan? Soalnya kan kita kelas 12 udah hampir mau purna nih. Wah, gimana nih? Kalau masalah itu ya Kak, untuk Dewan Ambalan sendiri masih banyak banget program kerja yang harus dikerjakan. Waduh, oke. Semoga program kerjanya yang belum terlaksanakan segera terlaksanakan ya Kak. Semoga biar nanti kita purna udah plong gitu kan, udah santai gitu. Oke, nah di sini aku mengundang kalian bukan semata-mata buat ngobrol-ngobrol gitu aja loh. Di sini aku sudah menyiapkan pertanyaan nih untuk kalian nih. Sudah siap untuk menjawab belum? Siap dong. Siap, oke. Langsung masuk ke pertanyaan pertama kali ya. Nah, menurut kalian, menurut sudut pandang dari Dewan Ambalan sendiri, pramuka itu apa sih menurut kalian? Oke. Kalau menurut dari sudut pandang saya, pramuka sendiri adalah wadah untuk para siswa dan siswi di dalam entah tingkatan siaga, penggalang ataupun penegak untuk berkembang dan eksplorasi hal-hal baru. Kan dalam pramuka kita menemukan banyak hal ya Kak, seperti latihan kepemimpinan, lalu bagaimana cara bekerja sama, dan bagaimana cara kita mengeksekusi sesuatu. Jadi menurut saya pramuka itu adalah tempat tersendiri untuk membangun karakter-karakter keren dalam tiap-tiap pribadi siswi. Oke, wah keren banget ya. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan kedua kali ya Kak. Nah, setahu aku kemarin udah berlangsung nih kemah penerimaan tamu ambalan ya Kak, atau KPTA. Nah, kira-kira selain kegiatan itu, pramuka di SMA Teuku Umar kegiatannya apa aja sih Kak? Untuk pramuka di SMA Teuku Umar, kita memiliki banyak sekali kegiatan, entah kegiatan rutin ataupun kegiatan untuk para dewan-dewannya yang ada di SMA Teuku Umar. Kita sudah melaksanakan beberapa kali pertemuan kegiatan rutin untuk adik-adik kelas 10 dan calon CDA-nya, calon Dewan Ambalan. Wah, keren banget. Berarti, nah untuk strukturnya sendiri itu pun kayaknya juga berbeda ya kalau dibanding organisasi yang lain. Soalnya setahu aku Dewan Ambalan sendiri pun mempunyai adat tersendiri ya dalam reorganisasinya. Bisa dijelaskan dong Kak, bagaimana struktur dalam Dewan Ambalan SMA Teuku Umar? Izin jawab untuk Kak Naya. Dari paling atas dulu, pramuka memiliki dua kepala atau dua pemimpin, yaitu Pradana Putra dan Pradani Putri. Saya dan rekan saya berlaku sebagai Pradana. Lalu di bawahnya memiliki juru adat putra dan juru adat putri. Turun lagi ke bawah kita memiliki juru keuangan yang sama fungsinya seperti bendahara di OSIS, MPK ataupun mungkin di Paskibra. Turun lagi kita memiliki kerani satu, yaitu kerani utama atau bisa disebut sekretarisnya pramuka, dan kerani 2. Oke, nah dalam kegiatan pramuka tadi itu kan sudah ada kemah untuk penerimaan tamu ambalan ya Kak.
kira-kira bisa dijelaskan nggak Kak, di dalam kegiatan kemah penerimaan tamu ambalan itu kegiatannya apa aja sih Kak di sana? Baik, untuk yang kali ini saya izin menjawab ya untuk Naya. Dalam kemah penerimaan tamu ambalan itu pada intinya siswa-siswi yang tadinya datang ke Pangkalan atau sekolah yang bernotabene sebagai peserta didik baru, itu kalau dalam pramuka kan disebutnya sebagai tamu ambalan. Jadi dalam kegiatan itu para tamu ambalan dilantik untuk menjadi anggota pramuka penegak secara resmi, seperti itu. Nah, oke. Nah, dalam kalian menjabat sebagai Dewan Ambalan nih, sebagai Pradana-Pradani, kira-kira pelajaran penting apa sih guys yang bisa kalian ambil dari jabatan kalian di Dewan Ambalan sendiri? Izin menjawab ya, karena ya kalau menurut saya pribadi pelajaran yang bisa diambil saya sebagai anggota dan pradana di pramuka yaitu pertama, saya bisa memanage waktu kegiatan saya di pramuka ataupun di luar sekolah ini. Yang kedua, saya memiliki banyak sekali relasi dari anak-anak pramuka dalam sekolah ataupun di luar SMA Teguh Umar. Dan yang ketiga yang membekas di saya memiliki diajarkan untuk menjadi seorang yang lebih baik dari sebelumnya, yang mungkin dulu saya banyak bercandanya, kalau mungkin ini saya lebih tegas lah Kak. Mungkin Kak Nabila bisa menyampaikan pendapatnya. Ya silahkan Kak Nabila. Oke, kalau dari sudut pandang saya, sejauh jabatan saya saat ini menjadi seorang pradana membuat saya belajar banyak hal, seperti bagaimana cara kita membimbing sebuah diskusi, lalu bagaimana cara kita memanage sebuah acara, lalu juga bagaimana cara kita bisa merangkul atas seluruh anggota pramuka dan juga Dewan Ambalannya. Kan dalam pramuka juga kita berinteraksi sama banyak orang ya, dan kita juga beberapa kali tergabung dalam organisasi dalam mengurus acara dalam sekolah seperti itu. Saya juga belajar bagaimana saya memanage waktu, bagaimana cara saya menempatkan diri, dan juga bagaimana cara saya dapat mengembangkan hal-hal yang sebelumnya mungkin tak pernah saya pikirkan sendiri. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih Kak, untuk tadi kan struktur organisasi Dewan Ambalan tersendiri itu juga sudah beda ya Kak dibanding organisasi yang lain. Nah, kira-kira untuk seleksinya sendiri Kak, gimana sih Kak prosesnya? Bisa diceritakan mungkin? Izin menjawab Kak Naya, dari seleksi calon ambalan kita memiliki beberapa tahap. Yang pertama yaitu kita melakukan rekrutmen open member untuk para adik-adik kita yang kelas 10 untuk join masuk ke Dewan Ambalan Sulawudin. Yang kedua, kita beberapa kali melakukan perkumpulan agar kita lebih bondingnya kita, lebih persatuan kita satu sama lain lebih ada. Dan yang ketiga, kita akan melakukan seleksi pada saat pelantikan Bantara Laksana yang akan segera kita laksanakan. Nah, seperti itu Kak Naya. Oke, terima kasih. Nah, untuk para teman-teman Dewan Ambalan sendiri, selain aktif dalam kegiatan pramuka di SMA Teguh Umar, kira-kira kalian ini ada ikut organisasi lain nggak ya kira-kira di luar SMA Teguh Umar? So di rumah ikut Karang Taruna atau apa gitu kan, bisa dijelasin? Oke, kalau saya dalam lingkup SMA Teguh Umar sendiri, untuk saat ini saya memang benar-benar fokus di pramuka sih Kak. Cuman kalau di pengalaman saya sebelumnya di kelas 11 itu saya juga sempat tergabung dalam kepengurusan OSIS dan juga ROHIS. Jadi waktu itu tuh benar-benar saya sempat bingung banget gimana cara manage waktu, gimana cara saya bagi tugasnya. Soalnya beberapa kali kita ada bentrokan jadwal antara event satu dan event lainnya. Terutama saat Semarang, aduh itu
Gila, 3 hari berturut-turut. Untuk di lingkungan rumah sendiri, saya memutuskan untuk tidak melakukan aktivitas apa-apa karena saya sudah, udah kelas akhir, masih ada banyak proker, mending saya tidur aja sih. Paling nyaman ya kalau di iya, rumah. paling nyaman udah kalau di rumah tuh mending tidur aja udah, sama kerjain beberapa tugas-tugas yang bawa ke rumah. Udah cukup deh pusingnya pokoknya. Dan ya itu sih pengalaman saya. Tapi nggak tahu nih kalau Mas Oni, kayaknya sampai sekarang masih aktif ya dalam organisasi lain selain Pramuka. Coba Mas Oni, Kak Oni bisa dijelasin dong Kak? Ceritain. Izin jawab ya kakak. Kegiatan saya selain di Pramuka, saya mengikuti juga ekstra paskibra di TK Umar. Untuk di rumah saya mengikuti kegiatan Karang Taruna ET, tingkat ET. Wow, sibuk banget dong ya Kak. Betul. Nah, oke. TMI aja nih buat temen-temen. Aku sama Kak Nabila sama Kak Oni itu bukan cuma sekedar tahu karena mereka adalah pradana-pradaninya Dewan Ambalan guys. Jadi kita pun udah sering kerja bareng ya kan? Udah sering kerja bareng apalagi waktu event Semarak. Nah itu wow banget sih. Kita di situ collab-nya besar-besaran banget guys. Jadi harapannya walaupun sudah kelas 12 nih, kita mungkin bisa ada kerja bareng lagi gak sih? Aduh. Oke. Nah, kira-kira untuk harapan dari kalian berdua selaku Pradana-Pradani Dewan Ambalan SMA Teguh Umar, untuk calon Pradana-Pradani juga anggota baru atau anggota saat ini yang tengah menjabat sebagai anggota Dewan Ambalan di SMA Teguh Umar, apa sih harapan untuk mereka? Bisa dikasih tahu dong Kak? Izin menjawab karena ya harapan kita sebagai Pradana dan Pradani yang Pramuka di SMA Teguh Umar ya semoga adik-adik penerus kita bisa memiliki jiwa kosa yang sangat tinggi, memiliki jiwa kemanusiaan yang saling peduli satu sama lain, entah itu di lingkungan sekolah, masyarakat ataupun mungkin di negara. Seperti itu Kak. Yang kedua harapan kita semoga adik-adik kita bisa meneruskan kegiatan-kegiatan yang sudah baik di Pramuka, yang buruk-buruk ditinggalkan. Seperti itu Kak. Oke, dari Kak Nabila sendiri ada pesan untuk para adik-adik Dewan Ambalan? kalau untuk pesan untuk para adik Dewan Ambalan dan calon pengurus selanjutnya, persiapkan mental dan fisik kalian. Waktu, tenaga, dan pikiran pasti akan dikuras habis di kepengurusan organisasi, itu sudah pasti. Makanya saya minta untuk kalian yang memang punya tekad, punya sebuah ambisi untuk berada di dalam sebuah organisasi, untuk mempersiapkan diri secara fisik, tenaga, dan juga pikiran. Seperti itu. Nah guys, jadi organisasi di sini itu bukan hanya sekedar main-main aja ya kan Kak. Di sini kita juga waktu kita dikorbankan, material juga dikorbankan, juga mental kita juga dilatih di sini ya Kak. Jadi di organisasi kita dilatih banget menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi kalau bagi adik-adik yang masih takut untuk join organisasi maupun OSIS, itu MPK, Paskibra atau Dewan Ambalan sendiri, jangan takut karena nantinya setelah kalian join organisasi tersebut, pas keluar itu bisa bisa membangkitkan karakter kita lebih lagi ya Kak. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Nah, di sini kan setahu aku pangkalan dari Dewan Ambalan sendiri ada yang namanya Sulahuddin. Nah, itu kan sebuah singkatan ya Kak, setahu aku ya. Jadi bisa dijelaskan gak sih Kak kepanjangan dari Sulahuddin apa, juga beserta filosofi dari Pangkalan Pramuka SMA Teguh Umar sendiri itu? Izin menjawab karena ya untuk tadi Sulahuddin itu adalah singkatan dari Sultan Agung Hadikusumo dan Jognyadin, dan mereka itu adalah tokoh pahlawan bangsa Indonesia ini sebelum merdeka. Seperti itu Kak. Dan
filosofi dari tokoh-tokoh tersebut memiliki bisa dibilang memiliki semangat yang sangat tinggi dan daya juang, daya tempur, pokoknya yang membara-bara, yang bisa membangun karakter kita sebagai para dewan untuk bisa menjadi motivasi untuk lebih baik. Seperti itu, Kak. Oke, nah Kak, tadi kan sudah bahas tentang kemah KPTA ya Kak, penerimaan tamu ambalan. Nah, bisa dikasih tahu dong Kak untuk para penonton, kira-kira kemarin kemah itu dilaksanakan di mana? Juga kira-kira kegiatan yang dilakukan saat kemah KPTA itu apa aja sih Kak yang dilakukan? Kemarin kita mengadakan kemah penerimaan tamu ambalan di daerah mana Kak? Daerahnya Kak? Di Bantir. Di Bantir, di Pucuk Ngaran. Jauh dong, jauh banget ya. Dingin sekali di sana. Wah. Pagi-pagi udah apa namanya? Koyonan. Panitia gimana di situ keadaannya? Koyo semua. Waduh. Kedinginan. Oke, boleh dijelasin Kak kegiatannya di sana ngapain aja sih Kak? Oke, kalau untuk waktu PTA sendiri itu kan kita start dari tanggal 26 Juli ya Kak. Jadi waktu tanggal 26 itu kita sampai di sana kan masih siang-siang ya. Keadaannya tuh adem banget. Panitia, terus peserta itu juga pada seneng awalnya. Ih, enak, adem, terus di sana kan juga ada kantinnya ya Kak. Terus juga kita menyiapkan hal-hal baru yang berbeda dari KPTA sebelumnya seperti itu. Jadi kayak kita udah kayak alah kecil gitu. Dan di sana itu kita melakukan banyak banget kegiatan ya Kak. Terus juga kita selipkan beberapa kegiatan untuk materi kepramukaan seperti tali temali, lalu PBB dan juga sejarah kepramukaan. Dan juga oh ya sama satu lagi sama sandi semapur Kak. Kita juga ajarkan di waktu KPTA itu. Nah, itu tuh agak mulai kerasa dingin-dinginnya tuh waktu tanggal 27 dini hari. Aduh, itu kan kita udah mulai kegiatan lagi ya Kak. Udah mulai pengukuhan untuk meresmikan tamu ambalan jadi anggota pramuka penegak. Nah, waktu itu tuh banyak banget panitia yang udah aduh dingin keluar barak cuma bisa pakai jaket gitu doang, sarung tebal. Aduh, itu benar-benar hal yang tidak terlupakan sih. Dan juga kita kan juga ada tambahan outbound ya di pagi harinya. Di situ kita kerjasama bersama dengan tentara yang mengurus daerah Bantir tersebut. Kita melakukan rainfall, apalagi apa namanya yang kedua itu ada game main apa itu namanya yang kayak batu-batu dilempar habis itu bunyi suara, pokoknya seperti itu. Dan itu namanya kayak basah-basah tapi bukan air, pakainya kayak tanah lumpur gitu Kak. Berarti game sendiri pun gamenya yang diadain dari Dewan Ambalan juga semi-semi militer ya Kak? Iya Kak. Waduh, oke. Baik, nah langsung kesimpulannya aja ya guys. Jadi kesimpulan yang aku dapat pada wawancara di segmen kali ini, KPTA Pramuka SMA Tuku Umar sudah dilaksanakan di Bantir ya Kak, betul? Ya. Di Bantir, dan para peserta dari siswa kelas 10 sendiri pun juga sudah dilantik menjadi anggota pramuka penegak seperti itu. Nah kira-kira ada pesan dan kesan gak sih Kak untuk para adik-adik Dewan Ambalan juga anggota yang mungkin ingin dilantik, juga kepada calon pradana-pradani Dewan Ambalan SMA Tuku Umar? Untuk pesan saya sebagai pradana untuk adik-adik saya, untuk adik-adik yang akan melanjutkan kepramukaan di SMA Teguh Umar, yaitu jadilah yang lebih baik dari kita yang kelas 12 ini harapannya seperti itu. Dan memiliki persatuan satu sama lain yang lebih wow, yang lebih menyatu,
Jadi kalau misalnya butuh bantuan bisa langsung dibantu tanpa kita harus tolong ini tuh gini langsung peka gitu, bukan oh ya. Dan harapan kita pradana selanjutnya yaitu bisa mengatur kegiatan acara yang lebih seru dari tahun kita, lebih lebih wah. Jadi dilihat anak-anak kelas 11, 12 atau mungkin dilihat dari orang-orang di luar SMA, wah pramuka di SMA Teguh Umar seru, hebat. Itu Kak. Oke, dari Kak Nabila? Kak Nabila bisa memberikan pesan. Oke, untuk dari aku sendiri, untuk pesan entah bagi siapapun itu, apabila kalian memang sudah masuk ke dalam lingkup pramukaan, jangan takut untuk mencoba hal-hal baru sih Kak, seperti itu. Dan juga untuk orang-orang yang memang bertekad dan memiliki ambisi untuk bergabung dalam organisasi kepramukaan, yaitu di Dewan Ambalan, jangan lupa untuk persiapkan fisik, tenaga, pikiran, dan juga mental. Seperti itu sih Kak, karena dalam organisasi sudah menjadi hal-hal umum kalau hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang perlu kita korbankan entah kapanpun dan dimanapun. Seperti itu aja sih. Oke, nah closing statement dari aku nih guys. Dari wawancara aku sama Kak Oni dan Kak Nabila, ternyata organisasi itu tidak semenyeramkan itu kok guys. Jadi bagi adik-adik yang mau ikut organisasi seperti Dewan Ambalan, Paskibra, OSIS maupun MPK, jangan takut karena sebetulnya organisasi itu malah melatih kita untuk menjadi lebih baik ya Kak. Iya, jadi bukannya walaupun di sini kita merasa dirugikan dalam hal materi atau fisik, tapi dengan dirugikannya kita malah membantu karakter kita untuk menjadi lebih baik lagi, bukan malah semata-mata untuk menjatuhkan gitu ya. Jadi dari organisasi pun kita juga mendapat skill-skill yang belum kita punya sebelumnya ya Kak ya. Jadi oke, mungkin sekian itu aja kali ya Kak dari aku untuk wawancara pada sore kali ini. Terima kasih untuk kakak-kakak Dewan Ambalan sudah berkenan hadir untuk diwawancara oleh aku. Mungkin itu saja, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.